Ini adalah kisah tentang kemitraan yang tak terduga namun tangguh antara seorang ratu baru yang mewarisi tahta yang retak dan perdana menterinya yang sangat ambisius. Kisah ini mengeksplorasi bagaimana zaman keemasan tidak lahir dari perdamaian, melainkan ditempa dalam peleburan perang berdarah yang menguji jiwa kekaisaran. Kisah ini adalah kisah tentang kepercayaan, beban komando, dan perhitungan brutal untuk mengubah sebuah kerajaan menjadi kekaisaran, di mana setiap wilayah taklukan dibayar dengan darah dan keraguan. Terlahir dengan nama Dia Gitarja, ia adalah putri pendiri Majapahit, seorang perempuan dengan kecerdasan tajam dan kekuatan yang tenang, yang diangkat ke tahta setelah pemerintahan sang kakak yang penuh bencana. Ia bukan seorang pejuang, melainkan seorang negarawan yang harus belajar memanfaatkan ambisi mengerikan jenderal terhebatnya sebagai senjata, tanpa membiarkannya menggerogoti kerajaan atau hati nuraninya. Perjuangannya bukan di pantai-pantai Bali, melainkan di ruang tahta dan di dalam hatinya sendiri. Tribuana harus membuktikan kepada istananya, rakyatnya, dan dirinya sendiri bahwa ia lebih dari sekadar ratu pengganti. Ketika Perdana Menteri yang baru dilantiknya, Gajah Mada, mengucapkan sumpah publik yang menggemparkan untuk menaklukkan seluruh Nusantara, ia dihadapkan pada dua pilihan, mengendalikan ambisi berbahaya Gajah Mada dan menghadapi stagnasi, atau melepaskannya ke dunia dan menghadapi risiko menjadi tiran. Kekuasaannya, dan masa depan nama Majapahit, bergantung pada kemampuannya untuk mengarungi jurang kekuasaan yang terjal ini. Ratu Tribhuwana, seorang wanita di puncak kejayaannya, dengan kecantikan yang anggun dan tenang, yang menyembunyikan kecerdasan dan kejeliannya yang luar biasa. Ia tidak tampak mengesankan secara fisik, tetapi kehadirannya memenuhi ruangan. Tatapan matanya menyiratkan pemikiran yang mendalam dan bobot garis keturunannya. Ia mewakili beban kekuasaan dan hati nurani sebuah kerajaan yang sedang berkembang. Gajah Mada, Mahapatih, Perdana Menteri. Seorang pria bertubuh tegap, dengan wajah bapahatan batu, tegas, tak terbaca, dan memancarkan wibawa yang luar biasa. Ia adalah pria yang sedikit bicara tetapi memiliki tujuan yang mutlak. Ia mewujudkan ambisi Majapahit yang kuat dan tak kenal lelah, kekuatan alam yang terikat oleh sumpah yang tak tergoyahkan. Gayatri Rajapatni, Ratu Janda, Ibu Tribhuwana. Kini seorang biarawati Buddha, ia telah mengasingkan diri dari dunia, tetapi bukan dari kekuasaan. Kebijaksanaannya adalah fondasi tahta. Ketenangannya yang tenang adalah topeng bagi ketajaman politik seumur hidup. Ia adalah ahli strategi ulung dalam kegelapan. Astasura Ratna Bumi Banten, Rajabali, bangga, karismatik, dan seorang pembela setiap budaya dan keyakinan unik pulaunya. Ia bukan seorang tiran, melainkan raja yang dicintai yang memandang ekspansi Majapahit sebagai ancaman eksistensial terhadap identitas rakyatnya. Ia mewakili semangat kemerdekaan yang harus ditumpas Majapahit untuk mencapai tujuannya. Istana Majapahit, megah namun kacau, bagaikan kapal tanpa kapten. Pemerintahan Raja Jayanegara yang penuh bencana dan bejat baru saja berakhir dengan pembunuhannya. Para bangsawan berbisik-bisik dalam kelompok, tak yakin akan masa depan. Aku naik tahta yang dipoles oleh kelicikan ayahku, namun ternoda oleh kebodohan kakakku. Majapahit yang ditempa ayahku, Raden Wijaya, dengan api dan kecerdasan, telah menjadi sarang persaingan kecil di bawah Jayanegara. Kerajaan itu kaya, tetapi jiwanya terombang-ambing. Ia membutuhkan tangan yang teguh, jangkar yang kokoh untuk menghentikannya agar tak terhempas oleh batu karang sejarahnya sendiri. Sebuah vihara Buddha yang tenteram. Ibu saya, Gayatri Rajapatni, sang matriark yang dihormati, sedang bermeditasi. Tahta memang haknya, tetapi ia telah meninggalkan keduniawian. Namun, ketika para menteri istana datang kepadanya, ia berbicara dengan wibawa yang tenang dan penuh harapan. Istana ingin ibuku berkuasa. Mereka mencari kebijaksanaannya, koneksinya dengan pendirian dinasti kami. Namun, ambisi duniawinya telah lama mati, digantikan oleh pencarian pencerahan. Namun, ia mengerti bahwa kerajaan tidak bisa diserahkan kepada serigala. Di tamannya yang tenang, jauh dari ruang singgasana, nasib Majapahit akan segera ditentukan. Aku berlutut di hadapan ibuku. Ia tidak memerintahkanku untuk memerintah. Ia mengurapiku. Kau akan menjadi ratu, Katanya, suaranya lembut namun tegas. kau putriku. Tetapi kau juga putri ayahmu. Memerintahlah dengan pikirannya, tetapi jangan lupakan hatimu sendiri. Ia meletakkan beban kekaisaran di pundakku bukan sebagai beban, melainkan sebagai kewajiban. Aku akan menjadi wadahnya,
walinya di dunia, sementara ia membimbing kami dari dunia spiritual. Aku akan menjadi Ratu Tribhuwana Jaya Wisnuwardhani. Nama itu terasa terlalu besar bagiku saat itu, jubah upacara yang belum kukenakan. Pemerintahan formal pertamaku sebagai ratu. Para menteri sedang menilai diriku. Ada satu orang yang menonjol, Gajah Mada, jenderal setia yang menyelamatkan saudaraku dan kerajaan itu sendiri. Ia diam, mengamati, kehadirannya merupakan tantangan sekaligus janji stabilitas. Semua mata di istana tertuju padaku, sang ratu yang belum teruji. Namun, mataku tertuju pada Gajah Mada. Ia adalah pedang Majapahit, pahlawan yang telah memadamkan pemberontakan dan menjaga kerajaan tetap utuh melewati masa-masa tergelapnya. Ia sangat setia, tetapi ambisinya adalah kekuatan yang nyata. Aku tahu keputusan pertama dan terpentingku adalah apa yang harus kulakukan terhadap pria ini. Kupanggil Gajah Mada ke kamar pribadiku. Kuberikan gelar Mahapatih, Perdana Menteriku. Ia menerima bukan dengan rasa terima kasih, melainkan dengan anggukan hikmat, seolah menerima takdir yang telah ditentukan. Untuk memerintah, aku membutuhkan tangan yang kuat untuk melaksanakan kehendakku. Memberikan Gajah Mada kekuasaan Mahapatih adalah sebuah pertaruhan. Aku menyerahkan kerajaanku kepada jagoan terhebatnya atau calon tuannya. Aku memilih untuk percaya pada kesetiaan yang telah ia tunjukkan kepada mahkota ayahku. Kekaisaran ini ibarat kapal di tengah badai, kataku padanya. Akulah sang navigator. Engkaulah angin yang menggerakkan layarnya. Upacara pelantikan Gajah Mada. Ia berdiri di hadapan seluruh istana. Alih-alih berpidato dengan rendah hati, suaranya menggelegar dengan kekuatan luar biasa saat mengucapkan sumpah legendarisnya, Sumpah Palapa. Ia bersumpah untuk tidak mencicipi rempah-rempah atau kenikmatan sampai seluruh Nusantara bersatu di bawah Majapahit. Istana tercengang dan terdiam. Ia tidak meminta izin saya. Ia hanya menyatakan tujuan hidupnya kepada dunia, dan lebih jauh lagi, menyatakan tujuan pemerintahan saya. Istana terkejut, beberapa menteri yang lebih tua menyeringai melihat keangkuhannya. Namun saya melihat api di matanya, api keyakinan yang mengerikan dan menghanguskan. Ia baru saja menggambar peta masa depan di udara dan menantang saya, dan para dewa sendiri, untuk menghalangi jalannya. Dari sudut pandang seorang pengembara, cendekiawan Maroko Ibnu Batutah berjalan menyusuri kota pelabuhan Majapahit yang ramai. Ia mengamati para prajurit wanita berlatih, gajah-gajah mengangkut muatan, dan adat istiadat yang unik namun semarak. Ia menulis di jurnalnya, mengagumi kerajaan yang kuat dan terpencil ini. Ambisi kami bukan lagi rahasia. Kabarnya tersiar angin muson bersama para pedagang dan cendekiawan. Orang-orang dari negeri jauh, seperti Ibnu Batutah yang terpelajar, datang ke pantai kami dan menulis tentang kekuatan kami, kekayaan kami, dan para perempuan pejuang kami. Mereka melihat permukaan keemasan kerajaan kami. Mereka tak dapat melihat mesin penaklukan baru yang berbahaya yang baru saja mulai berputar. Gajah Mada berdiri di hadapanku dan ibuku, Gayatri. Ia membuka gulungan peta. Jarinya menunjuk ke satu pulau, Bali. Kita mulai dari sini. Katanya. Kota ini kaya, terpecah belah. Rencana besarnya dimulai dengan satu langkah. Pulau para seniman dan raja, sebuah budaya yang sama bangganya dengan budaya kita sendiri. Baginya, Bali adalah aset strategis, sebuah domino yang harus jatuh. Namun saya melihatnya sebagai kerajaan rakyat, yang tidak akan begitu saja meletakkan senjata hanya karena seorang jenderal di negeri yang jauh telah bersumpah. Istana Bedulu di Bali. Raja Astasura Ratna Bumi Banten adalah seorang penguasa yang bersemangat dan percaya diri, dikelilingi oleh para bangsawannya yang setia. Seorang utusan dari Majapahit menyampaikan tuntutan untuk tunduk. Raja Bali itu tertawa dan mengirim utusan itu kembali dengan pesan yang menantang. Raja Bali memandang kami setara, bukan tuan. Ia memimpin rakyat yang percaya bahwa pulau mereka adalah taman suci, anugerah dari para dewa yang akan mereka pertahankan sampai mati. Baginya, tuntutan Gajah Mada merupakan puncak kesombongan orang Jawa. Tawanya merupakan tantangan yang dengan senang hati ditanggapi Gajah Mada dengan baja. Gajah Mada mengerahkan pasukannya. Ia memanggil jenderal kepercayaannya, seorang pendekar tangguh bernama Arya Damar, Bupati Palembang di Sumatera. Damar tiba dengan pasukan Sumateranya, sebuah pasukan yang disiplin dan tangguh.
Untuk menaklukkan Bali, Gajah Mada tidak hanya mengandalkan pasukan Jawa. Ia memanggil Arya Damar, seorang pria yang kesetiaannya terbukti dan para prajurit Sumateranya tahu bagaimana bertempur di medan pulau yang keras. Pasukan ini akan menjadi kekuatan Panusantara, sebuah unjuk kekuatan Kekaisaran Majapahit. Semua bagian sedang disusun. 1.000 kapal Majapahit bersiap berangkat dari pelabuhan Tuban. Layar terakota mereka berhiaskan matahari keemasan berujung 8, simbol kerajaan. Ini adalah ekspedisi militer terbesar yang pernah dilancarkan kerajaan. Aku berdiri di tebing dan menyaksikan kepergian mereka. Lautan merah dan emas, membawa ribuan orang ke pantai asing untuk memenuhi sumpah menteriku. Pemandangan yang luar biasa, bukti kekuatan kami. Namun, ketika setiap layar menghilang di cakrawala, rasa takut yang dingin menyergap perutku. Aku baru saja melepaskan badai, dan aku hanya bisa berdoa agar bisa mengendalikan pusarannya. Pasukan Majapahit mendarat di pantai-pantai Bali. Mereka langsung menghadapi perlawanan sengit dari para prajurit Bali bersenjata tombak dan keris, yang muncul dari posisi tersembunyi di hutan pesisir. Pertempuran berlangsung kacau dan berdarah. Mereka mengira unjuk kekuatan sederhana akan membuat orang Bali gentar. Mereka salah. Orang Bali bertempur melawan dengan amarah orang-orang yang mempertahankan rumah mereka. Pantai-pantai menjadi rumah jagal, sambutan brutal yang harus dibayar mahal. Gajah Mada mendapat pelajaran pertamanya. Bali tak akan terintimidasi. Ia harus dihancurkan. Gerak pasukan Majapahit yang lambat dan melelahkan maju ke pedalaman pulau. Penyergapan di hutan, pengepungan benteng-benteng kecil di puncak bukit, Puri, serangan malam hari, dan banyak korban di kedua belah pihak. Penyerangan terhenti. Minggu berganti bulan. 7 bulan. Laporan saya tidak lagi bercerita tentang penaklukan gemilang, melainkan kebuntuan berdarah yang memilukan. Gajah Mada, sang ahli strategi agung, terperosok dalam perang gerilya melawan musuh yang mengenal setiap jurang dan setiap bayang-bayang tanah suci mereka. Di Trowulan, istana mulai berbisik-bisik. Apakah sumpah Mahapati Agung itu hanya bualan kosong? Istana di Majapahit. Para menteri yang menentang Gajah Mada berbisik-bisik kepadaku, mendesakku untuk menarik kembali pasukan. Biayanya terlalu tinggi. Kata mereka. Petualangan ini akan membuat kerajaan bangkrut dan mencemarkan nama baik pemerintahanmu. Bisik-bisik itu berkembang menjadi paduan suara keraguan. Otoritasku sendiri dipertanyakan. Apakah aku, sang ratu yang baru, telah terpikat oleh seorang jenderal yang terlalu bersemangat? Apakah aku mempertaruhkan kerajaan ayahku pada harga diri seseorang? Setiap hari kebuntuan di Bali adalah hari di mana tahtaku sendiri semakin goyah di negeri ini. Aku berdiri di hadapan dewan. Suaraku tak tergoyahkan. Gajah Mada mengucapkan sumpahnya atas namaku, dan aku tak akan membiarkan nama itu dikaitkan dengan kegagalan. Kami akan mengirimkan perlengkapan yang dibutuhkannya. Kami akan memastikan ini sampai tuntas. Saat itulah aku berhenti menjadi wali ibuku dan menjadi ratu. Aku tak akan membiarkan ketakutan istana mendikte strategi kami. Aku telah melepaskan kekuatan ini, dan aku akan bertanggung jawab atasnya. Aku menggandakan taruhanku pada Gajah Mada, mengikatkan nasibku, dan nasib Majapahit, pada keberhasilan atau kegagalannya. Di kamp militer, Gajah Mada yang frustrasi meneliti peta-peta. Arya Damar mendekat. Kau melawan raga mereka, Mahapati. Kata Damar. Kau harus melawan jiwa mereka. Kau harus merebut Bedulu. Kepercayaan saya kepadanya dihargai oleh pragmatismenya sendiri. Ia tahu strateginya gagal. Ia mendengarkan Arya Damar, seorang pria yang memahami bahwa ini lebih dari sekadar perang taktik. Ini adalah perang keyakinan. Bedulu bukan sekadar ibu kota Bali. Ia adalah jantung spiritual mereka. Merebutnya sama saja dengan mematahkan semangat juang mereka. Gajah Mada memerintahkan sebagian besar pasukannya untuk berkemas dan berbaris kembali ke pantai, seolah-olah meninggalkan penyerangan. Mata-mata Bali melaporkan berita tersebut kepada raja mereka. Gajah Mada adalah murid ayahku, sang rubah besar. Jika kekerasan tak berhasil, tipu daya akan berhasil. Ia menciptakan ilusi yang luar biasa, sebuah sandiwara untuk satu penonton, Raja Bali. Ia tahu seorang raja yang angkuh, melihat musuhnya mundur, akan tergoda untuk mengejar dan melancarkan serangan terakhir yang gemilang.
Raja Astasura bersukacita mendengar kabar mundurnya Majapahit. Melawan nasihat para pendeta yang lebih tua dan lebih berhati-hati, ia mengerahkan pengawal kerajaan elitnya untuk mengejar orang Jawa yang melarikan diri dan mengusir mereka ke laut. Kebanggaan seorang raja bisa menjadi kekuatan terbesar sekaligus kelemahannya yang paling fatal. Raja Bali, setelah 7 bulan bertahan secara heroik, yakin telah berhasil menghancurkan Majapahit yang perkasa. Ia melihat peluang untuk meraih kemenangan legendaris, sebuah kisah yang akan dikisahkan turun-temurun. Ia pun termakan umpan itu, meninggalkan keamanan tembok bentengnya demi kejayaan di medan perang. Pasukan Bali yang mengejar memasuki jurang sempit berhutan. Tiba-tiba, trompet dibunyikan. Pasukan Majapahit yang mundur, berbalik, menunjukkan bahwa mereka adalah pasukan terbaik Gajah Mada. Dari tebing di atas, ribuan prajurit Arya Damar muncul, menghujani dengan panah. Pasukan Bali terjebak. Jebakan itu dipasang dengan sempurna, sebuah strategi jitu yang mengubah hutan dari perisai tentara Bali menjadi makamnya. Gajah Mada telah belajar dari taktik gerilya mereka dan menggunakannya untuk melawan mereka dalam skala yang menghancurkan. Para pemburu telah menjadi buruan. Di tengah pertempuran yang riuh, Gajah Mada, dengan gadanya yang besar, berhadapan langsung dengan Raja Astasura. Duel mereka berlangsung epik dan brutal, sebuah pertarungan antara dua perwujudan kehendak bangsa mereka. Ini bukan lagi pertempuran antar pasukan. Ini adalah bentrokan dua dunia, yang terpusat pada perjuangan dua insan. Sang arsitek kekaisaran yang pragmatis dan gigih melawan sang pembela tradisi yang gigih dan gagah berani. Duel mereka memperebutkan jiwa sebuah pulau, tarian brutal baja dan semangat di tengah pembantaian. Gajah Mada, dengan pukulan terakhir yang dahsyat, mengalahkan Raja Bali. Melihat raja mereka jatuh, para prajurit Bali yang terjebak dan terkepung kehilangan harapan. Pertempuran berubah menjadi sebuah rute. Kerajaan adalah tubuh, dan raja adalah kepalanya. Dalam satu pukulan telak, Gajah Mada mengalahkan kepala perlawanan Bali. Keberanian para pejuang Bali tidak patah. Hati mereka yang patah. Perang itu efektif berakhir. Diputuskan bukan dalam pengepungan selama 7 bulan, melainkan dalam 1 hari yang mengerikan, dieksekusi dengan brilian. Pasukan Majapahit berbaris memasuki ibu kota Bali yang kini tak berdaya, bedulu. Tak ada perayaan, hanya pendudukan yang muram dan sunyi. Pura-pura yang penuh hiasan kosong, penduduk bersembunyi di rumah masing-masing. Gajah Mada berdiri di tengah halaman kerajaan, janji pertama sumpahnya terpenuhi. Kemenangan terasa bukan seperti sorak-sorai, melainkan seperti hembusan napas yang muram. Hadiah telah diraih. Bedulu milik kita. Namun, melihat kota yang sunyi dan ketakutan itu, rasa dingin menjalar di sekujur tubuh saya saat membaca laporan itu. Kita telah menaklukkan suatu negeri, tetapi kita belum memenangkan penduduknya. Sang arsitek telah membangun perluasan pertamanya bagi kekaisaran kita, tetapi fondasinya adalah rasa takut. Gajah Mada tidak langsung mencaplok Bali. Sebaliknya, ia menjalankan rencana yang lebih cerdik. Ia memanggil adik-adik Arya Damar, Arya Kenceng dan saudara-saudaranya. Ia menjadikan mereka penguasa baru Bali, vasal Majapahit. Gajah Mada memahami bahwa sebuah kerajaan tidak dapat direbut hanya dengan kekuatan. Ia menunjukkan kebijaksanaan politik yang setajam strategi perangnya. Ia tidak akan memerintah Bali sebagai penakluk asing. Sebaliknya, ia mendirikan dinasti baru, sebuah pemerintahan bawahan yang keberadaan dan kesetiaannya sepenuhnya bergantung pada Majapahit. Ini adalah bentuk penaklukan yang lebih cerdik dan lebih permanen. Sebuah upacara diadakan untuk melantik Arya Kenceng sebagai penguasa baru Bali. Ia dan saudara-saudaranya bersumpah setia kepada Ratu Tribuana dan Majapahit. Tindakan ini membentuk sebuah dinasti yang akan memerintah Bali selama berabad-abad mendatang. Ia kembali bukan sebagai penjudi, melainkan sebagai penakluk. Istana yang sebelumnya berbisik-bisik menentangnya kini menghujaninya dengan pujian. Ia telah memenuhi bagian pertama dari janjinya yang mustahil, dan dengan begitu, ia telah mengukuhkan kekuasaanku dan membungkam para pengkritikku. Ia meletakkan simbol kemenangannya di kakiku, mengakui aku sebagai ratunya. Kemitraan kami kini ditempa dalam api perang yang sukses. Maka, kita jalin balik ke dalam jalinan kerajaan kita. Keluarga Arya Kenceng akan menjadi raja-raja Bali, garis keturunan mereka selamanya terikat dengan penaklukan Majapahit.
Kita bukan hanya mengalahkan musuh, kita telah membentuk kembali masa depannya agar selaras dengan masa depan kita. Potongan pertama dari teka-teki besar Gajah Mada telah terkunci pada tempatnya. Gajah Mada dan armadanya kembali ke Majapahit. Mereka disambut bak pahlawan. Keraguan telah sirna, digantikan oleh kekaguman dan perayaan. Gajah Mada berlutut di hadapan singgasanaku dan mempersembahkan keris kerajaan milik Raja Bali yang telah kalah. Aku menunjukkan keris rampasan itu kepada ibuku, Gayatri. Ia memandanginya, ekspresinya tenang namun tak terbaca. Kau telah memperluas wilayah kekuasaanmu, putriku. Katanya lirih. Pastikan kau juga memperluas keadilannya. Fondasi ketakutan takkan bertahan lama. Di tengah perayaan itu, kata-kata ibu saya menjadi penyejuk hati yang tak terelakkan. Ia melihat melampaui kemenangan gemilang itu, dan menyadari betapa mahalnya itu. Ia mengingatkan saya bahwa membangun kerajaan tidak sama dengan memimpin rakyat. Sang arsitek telah merancangnya, tetapi tugas saya, sebagai ratu, adalah memastikan rumah yang ia bangun adalah rumah keadilan, bukan sekadar rumah kekuasaan. Tantangan terbesar saya baru saja dimulai. Setelah penaklukan Bali, cabang-cabang kekuasaan Majapahit menyebar di seluruh Nusantara, jalur perdagangan, misi diplomatik, aliansi militer dengan kerajaan-kerajaan yang lebih kecil, yang memperkuat status Majapahit sebagai kekuatan utama di wilayah tersebut. Kemenangan melahirkan ambisi, dan Bali hanyalah pembuka. Kerajaan-kerajaan di dekat maupun jauh kini mempertimbangkan nilai perlawanan terhadap dukungan Majapahit. Rute perdagangan bergeser, aliansi baru terbentuk, dan utusan-utusan datang membawa upeti. Itu adalah tarian diplomasi. Dengan tangan kokoh Gajah Mada membimbing setiap bangsa untuk bertekuk lutut di hadapan bintang Majapahit yang sedang bersinar. Lautan berubah menjadi danau Majapahit. Para perajin terampil Jawa didatangkan ke Bali untuk membangun pura, infrastruktur, dan benteng megah. Perpaduan budaya Jawa dan Bali pun terjadi, menghasilkan sinkretisme unik dalam seni, arsitektur, dan agama. Kekuatan sejati tak hanya terletak pada pedang, tetapi juga pada lesung dan kuas. Bali menjadi kanvas bagi pengaruh kita, dengan para seniman dan arsitek membangun pura-pura megah yang mencerminkan perpaduan budaya kita. Bahkan ketika para prajurit mengamankan kekuasaan kita, tangan-tangan ini membangun ikatan yang mengubah para penakluk menjadi kerabat. Setiap lagu, batu bata, dan kisah yang dibagikan meletakkan batu bata di atas kekuatan yang tak terbantahkan. Para utusan dari berbagai kerajaan datang ke Istana Tribuana untuk meminta bantuan atau perlindungan. Mereka membawa hadiah-hadiah eksotis dan menjalin jaringan proposal diplomatik yang rumit, mengungkap pengaruh kekaisaran yang semakin besar sekaligus intrik-intrik yang menyertainya. Sebuah kerajaan tidak hanya berbicara dengan meriam, kata-katanya membawa pengaruh dari singgasana emas dan upacara-upacara mewah. Ketika kerajaan-kerajaan berebut keuntungan, nasib aliansi bergantung pada kekuatan perdamaian yang ditawarkan, dan bisikan-bisikan kesepakatan yang dibuat. Tahta Majapahit, yang pernah dikepung maut dan tak berdaya, berkembang menjadi pengaruh dan kendali. Di kamar pribadinya, Tribuana bergulat dengan surat-surat dari para pemimpin Bali yang menjelaskan pajak yang tinggi dan penindasan adat istiadat setempat. Ia mengungkapkan kekhawatirannya kepada Gajah Mada, tetapi Gajah Mada menolaknya karena dianggap perlu demi stabilitas jangka panjang. Seiring dengan meningkatnya otoritas, kompleksitas moral pun muncul. Saya menghadapi kunjungan setiap malam dari beban keputusan, dengan bisikan-bisikan surat yang menjelaskan bagaimana ambisi menindas kerajaan-kerajaan pulau yang jauh. Bagaimana seseorang dapat memanjat tembok kekuasaan yang tinggi untuk memastikannya memberikan perlindungan bagi semua orang, bukan hanya segelintir orang? Selama rapat dewan, Gajah Mada mengusulkan peluncuran penyerangan laut terhadap wilayah yang semakin jauh, seperti wilayah modern Malaysia dan Thailand, yang memicu perdebatan sengit tentang sumber daya dan perluasan wilayah. Sebuah kerajaan membutuhkan pertumbuhan yang konstan, kata Gajah Mada, momentum yang konstan, tanpa terkecuali atau mundur. Batin saya sendiri berteriak memperingatkan akan pendekatan itu, menyadari bahwa kekuatan adalah api yang mampu menyalakan niat seseorang, atau menghanguskan hingga tak terpadamkan dalam upaya kita mencapai rencana yang mustahil. Apakah puncak yang dicapai bangsa saya saat ini hanyalah fata morgana terhadap perhitungan masa depan? Para kepala suku bertemu di daerah-daerah terpencil dari pengaruh kita untuk mulai mengobarkan perlawanan, memicu pertikaian di daerah-daerah yang saat itu hampir tidak kita pengaruhi. Ketegangan dalam pengaruh menyebabkan efek berantai di seluruh negara-negara kecil, memicu pemberontakan terhadap pajak, adat istiadat,
pemerintahan, dan segala macam pengaruh. Gajah Mada yang sedang berkonflik menoleh ke belakang dengan waspada, menyadari api-api kecil yang menarik perhatian padahal seharusnya hanya menjadi bahan bakar. Memadamkan pemberontakan kecil seperti itu membutuhkan terlalu banyak upaya untuk hasil yang tampaknya kecil. Bukankah lebih penting untuk memusatkan perhatian pada keuntungan yang akan datang, bidang-bidang apa yang kurang berpengaruh yang menuntut perhatian pertama, terutama, dan segera? Armada mulai mendekat ke arah Tumasik. Dengan kapal-kapal kecil mendekat sementara kami terus mengerahkan lebih banyak personel ke pedalaman dan menyebar dengan cepat ke wilayah-wilayah sekitar. Meluas ke Malaysia dan Singapura untuk memantapkan diri sebelum pesaing lain mengklaim wilayah ini. Dewan suku dan kepala daerah tetangga melihat peluang di sini, dan bekerja melawan Ratu, dengan memanipulasi kebenaran saat kita terus maju melalui konferensi diplomatik. Hal ini memicu konflik internal di berbagai kelompok, karena kedua belah pihak saling mendorong untuk menerima jangkauan Ratu. Sementara beberapa menolak untuk melepaskan cengkeraman yang mereka anggap hanya milik mereka karena hak kelahiran, memicu permusuhan pribadi yang lebih sengit ketika dipicu oleh ambisi itu sendiri. Ratu meninjau kembali pemandangan di medan perang yang sama dari penaklukan, sebuah pengingat terus-menerus tentang betapa rapuhnya kesuksesan yang sebenarnya dapat bertahan pada saat itu, dan mengapa seseorang tidak boleh beristirahat agar tidak terjadi kekalahan yang lebih dahsyat lagi. Sama seperti yang kita lakukan untuk orang Bali selama masa hanya satu tarikan napas sebelum momen yang terlihat saat ini. Seorang utusan tiba, melewati istana, menyampaikan bingkisan berat yang ditumpuk dalam berbagai perkamen. Semuanya berisi tanda tangan para kepala suku di dekat daerah yang pernah menjadi sasaran sejak lama. Mengungkapkan keluhan atas pajak yang tinggi terhadap semua daerah yang pernah dianggap penting selama bertahun-tahun dan berabad-abad di luar era dalam semua buku dari daerah ini, sementara juga menunjukkan ketidakpercayaan mereka kepada saya terlebih lagi Gajah Mada. Pemimpin kepercayaannya menatap lesu ke arahnya ketika bertanya, Apakah keputusan benar-benar lahir dari visi kita yang lahir semata-mata untuk bahan bakar bagi domain yang berkembang? Bukan sekadar mengisi peta garis kesuksesan melawan sejarah, tetapi justru meninggalkan hasil yang lebih baik bagi banyak pengikut kita yang kita tarik? Kebenaran apa yang membuat jalan terasa kurang hanya milik kita dan hanya milik banyak orang? Kapal-kapal besar kini tengah dibangun di bawah arahan garis depan baru ke daerah-daerah seperti Malaysia dan bahkan sebagian pesisir Thailand saat ini dalam armada besar, untuk membantu mengirim dan memperkuat pasukan lebih banyak karena daratan kita semakin jauh dan membutuhkan lebih banyak tenaga personel. Teknologi baru apa yang juga hadir di daratan dan di atas meja dalam upaya membangun kekuatan melawan daratan-daratan yang jauh di pesisir ini pada jarak yang harus menarik lebih banyak personel juga? Perdagangan maritim berkembang antara wilayah-wilayah baru seperti Jawa dan wilayah pesisir yang terletak di Malaysia saat ini, melawan wilayah-wilayah di bawah kekuasaannya saat ini, dan Siam. Kapal-kapal besar dari pesisir, mengangkut perdagangan seiring dengan terbentuknya rute-rute yang akan datang selama bertahun-tahun, yang akan menopang perekonomian melalui masa-masa yang lebih baik dan lebih baik di masa depan. daerah-daerah tertentu yang kecil dan jauh dari jangkauan menimbulkan keresahan ketika para gubernur provinsi, yang pernah memegang dukungan dan sokongan besar selama pertikaian lama namun baru, dari praktik-praktik tertentu dan perpajakan yang terlalu ketat menjadi bermasalah dan bahkan lebih buruk lagi dalam jangkauan selama masa-masa mendekati bahkan dari tempat-tempat yang begitu dekat di mana kekuasaan sering bergeser hanya dengan sedikit kemiringan. Ratu, bahkan saat hatinya gelisah karena masalah di area yang cukup terpencil, jauh tertinggal, area yang masih belum dikenal, baik untuk momen kepemimpinan saat ini. Bagaimana tidak merawat api yang lebih kecil daripada menyaksikannya membakar segalanya? Apa yang kita pegang di sini dengan taruhan yang begitu berat dulu, sekarang karena alasan yang dipahami begitu enteng, jauh lebih adil daripada kita. Katanya kepada semua penasihat yang begitu terpercaya. Ratu. Bisiknya lembut, namun penuh pertimbangan di telinga sebelum fajar. Kisah-kisah mengklaim tanah-tanah yang jauh perselisihan baru. Para raja menjadi gelisah sementara koin-koin mereka membayar untuk tembok-tembok perlengkapan baru di kapal-kapal asing dengan rencana-rencana asing yang tak terjangkau, begitu cepat untuk menguasaimu, bahkan untuk apa yang datang sebelum fajar. Ruangan-ruangan bercahaya, harta karun diletakkan di atas bantal lantai empuk dan berbagai sutra, keduanya untuk harta yang diberikan sebagai representasi kekayaan, janji dukungan, begitu lama sehingga tanah-tanah itu diakui sebagai milik yang sah. Apakah dukungan benar-benar berasal dari rasa hormat? Apakah dukungan pernah mekar dengan jujur di atas ladang ketika air mengalir hanya untuk utilitas? Untuk sekadar menahan sesuatu sebelum yang lain datang dengan badai? Karena kekuatan mereka dapat menyebabkan sesuatu yang buruk,
Untuk kemudian hanya untuk sesuatu yang baru lagi? Lautan, dan kita tidak dapat mengendalikan pasang surut, jadi cukup arungi alirannya untuk kekuatan menuju sesuatu yang agung. Seru Ratu kepada Gajah Mada, sebagai penasihat terbaik dan terpercaya saat ini. Saya mencari kejelasan, kebijaksanaan dari roh untuk menemukan kekuatan pemahaman tentang kemana kekuatan harus memimpin dengan arahan terbaik di pundak saya. Karena saya, jika saya mampu, tetapi untuk membawa semangat terbaik untuk visi kita lebih banyak lagi. Apakah arahan lahir benar-benar untuk diri sendiri? Maka orang lain menemukan sesuatu yang nyata. Ibu saya, Gayatri, menghentikan meditasinya dan menoleh ke arah saya. Matanya tidak kabur karena usia, melainkan tajam karena wawasan. Kerajaan adalah pohon, putriku. Katanya lembut. Gajah Mada menguatkan dahan-dahannya untuk meraih matahari, dan itulah tujuannya. Tugasmu adalah merawat akarnya, memastikannya menyerap nutrisi dari tanah keadilan dan niat baik. Pohon dengan akar yang lemah, setinggi apapun, akan menjadi yang pertama tumbang dalam badai. Kata-katanya bukanlah teguran terhadap ambisi Gajah Mada, melainkan definisi dari ambisi saya sendiri. Ia memberi saya tujuan saya, separuh koin kekuasaan lainnya. Ia akan menaklukkan negeri ini, dan saya harus menaklukkan hati rakyatnya. Ia mengajari saya bahwa kekuasaan yang paling sejati dan abadi bukanlah sesuatu yang dipegang, melainkan diberikan. Kebijaksanaan ini akan menjadi fondasi pemerintahan saya. Penjelajah Maroko yang tersohor, Ibnu Battuta, diajak berkeliling tembok kota Trowulan. Ia menyaksikan dengan takjub saat satu skuadron perempuan Jawa berkuda berlatih memanah dengan akurasi yang mematikan. Para penulisnya dengan penuh semangat mencatat sementara ia mendiktekan pengamatannya. Dunia mulai datang kepada kita, tertarik oleh kisah-kisah tentang kekuatan kita yang semakin besar. Cendekiawan seperti Ibnu Battuta yang agung menyusuri jalan-jalan kita, dan melalui mata mereka, kita melihat refleksi diri kita sendiri. Ia menulis tentang negeri yang penuh kehidupan, dilindungi oleh tembok-tembok yang kokoh, tempat gajah-gajah bekerja di jalanan dan para perempuan kita sama terampilnya dengan para lelaki dalam memanah. Tulisannya akan membawa nama, Mul Jawa, ke pelosok-pelosok dunia yang dikenal. Hasil ekspansi. Upeti dari negara-negara bawahan, emas dari Sumatera, rempah-rempah dari pulau-pulau timur, kayu cendana dari timur, mengalir ke kas kerajaan. Kekayaan ini mendanai pembangunan candi-candi yang lebih megah, sistem irigasi yang rumit, dan pasukan tetap yang profesional dan diperlengkapi dengan baik. Penaklukan membuahkan hasil. Nadi kerajaan kini mengalir bersama kekayaan Nusantara. Ekspansi Gajah Mada bukan hanya untuk kejayaan, melainkan juga mesin kemakmuran kita. Kekayaan baru ini mengubah ibu kota kita dari sebuah benteng menjadi sebuah metropolis, permata peradaban di jantung lautan. Kita menjadi pusat semesta kita sendiri. Ibnu Battuta dipersilakan menghadap saya, Ratu Tribhuwana. Saya duduk di singgasana, diapit oleh pengawal wanita. Ia mengamati adat istiadat kami, makanan kami, dan menjaga jarak yang sopan namun formal antara saya dan Perdana Menteri saya yang berkuasa, Gajah Mada. Saya menjamu musafir itu di istana saya selama 3 hari, sebuah bukti nyata akan jangkauan dan keramahan Majapahit. Ia memperhatikan efisiensi administrasi kami yang tenang, sebuah sistem yang telah disempurnakan oleh Gajah Mada dan saya. Ia melihat sebuah kerajaan yang tertib, makmur, dan aman di bawah pemerintahan seorang perempuan. Saya ingin ia menyampaikan pesan bukan hanya tentang kekuatan kami, tetapi juga tentang kecanggihan kami. Seorang gubernur Majapahit yang baru diangkat di sebuah pelabuhan terpencil di Sumatera terlihat mencaci maki seorang tetua setempat di depan umum, menunjukkan kesombongan yang lahir dari kekuasaan ibu kota. Penduduk setempat menyaksikan, ekspresi mereka berubah dari rasa hormat menjadi kebencian yang membara. Namun, cabang-cabang pohon itu tumbuh panjang, dan beberapa di antaranya mulai lapuk. Kekuasaan datang bersama kesombongan. Para pejabat kita di provinsi-provinsi yang jauh mulai bertindak bukan sebagai administrator, melainkan sebagai penguasa, melupakan pesan-pesan ibu saya tentang merawat akar-akarnya. Gajah Mada menganggap semua ini sebagai masalah administratif kecil. Saya melihatnya sebagai retakan pada fondasi kerajaan kita. Seorang utusan yang panik membawa berita. Kerajaan bawahan, Tawalisi, yang dikenal karena armadanya yang kuat, telah memanfaatkan perlindungan Majapahit untuk secara terang-terangan menyerang dan merampok kapal-kapal dari dinasti Yuan Tiongkok yang memicu krisis diplomatik.
Para pengikut kami menjadi berani di bawah perisai kami. Kerajaan Tawalisi, dengan penuh percaya diri, melancarkan perangnya sendiri melawan tahta naga, musuh lama kami. Mereka telah salah mengira kekuatan kami sebagai kekuatan mereka sendiri, mempertaruhkan perang yang akan terjadi di pantai kami, bukan di pantai mereka. Itu adalah pengingat yang gamblang bahwa semakin banyak kapal yang kau pimpin, semakin sulit mengendalikan arah mereka. Sesi strategi yang menegangkan. Gajah Mada menganjurkan hukuman militer yang cepat terhadap Tawalisi untuk menenangkan Yuan. Saya menganjurkan solusi diplomatik untuk menghukum bawahan tersebut sambil menghindari konfrontasi langsung dengan Kaisar Tiongkok yang jauh lebih berkuasa. Kemitraan kami menghadapi ujian terberatnya. Solusi Gajah Mada selalu pedang, sebuah tebasan tajam dan bersih untuk menyingkirkan masalah. Namun, saya melihat gambaran yang lebih besar, jalinan hubungan internasional yang rapuh di mana satu kesalahan langkah saja dapat mengundang invasi Mongol lainnya. Dunianya adalah kepulauan, duniaku haruslah seluruh dunia. Aku mengutus utusan-utusanku sendiri. Satu utusan pergi ke Istana Yuan, membawa hadiah-hadiah mewah dan sepucuk surat permintaan maaf yang mendalam, berjanji Majapahit akan mendisiplinkan secara pribadi pengikutnya. Utusan lainnya pergi ke Tawalisi, membawa pesan sederhana, hentikan serangan kalian, atau hadapi kekuatan penuh armada Majapahit yang kalian anggap remeh. Aku menggerakkan bidak-bidakku sendiri di papan. Itu adalah permainan diplomasi berisiko tinggi yang dimainkan melintasi ribuan mil samudra. Aku harus menunjukkan kekuatan kepada bawahanku sambil menunjukkan kerendahan hati kepada lawanku. Ini adalah perang yang diperjuangkan dengan tinta dan stempel. Pertarungan kecerdasan yang membutuhkan kemahiran yang bahkan tak mampu dikuasai Gajah Mada. Taruhannya membuahkan hasil. Kaisar Yuan, yang ingin menghindari perang di luar negeri yang mahal, menerima permintaan maaf saya dan tawaran kami untuk menjaga keamanan diri. Raja Tawalisi yang telah terhukum, menghadapi ancaman armada kami, mengundurkan diri. Perang besar pun dapat dihindari. Krisis telah berlalu. Kami telah menegaskan otoritas kami atas vasal kami dan menaklukkan negara adidaya tanpa menumpahkan setetes darah pun. Di istana, itu dianggap sebagai kemenangan besar, dan untuk pertama kalinya, mereka melihat kekuatanku bukan sebagai cerminan Gajah Mada, melainkan sebagai kekuatan yang tangguh. Aku telah membuktikan bahwa kata-kata seorang ratu bisa sama dahsyatnya dengan pasukan seorang jenderal. Gajah Mada menghampiri saya di ruang singgasana, dengan tatapan hormat yang enggan. Strategi Anda tepat, Yang Mulia. Akunya. Momen itu terasa hening, tetapi menandai perubahan dalam hubungan kami. Dari komandan dan senjata menjadi mitra sejati yang kolaboratif. Itulah saat-saat yang paling mendekati permintaan maafnya, dan itu lebih berharga bagiku daripada segunung emas. Ia mulai menyadari bahwa kehati-hatianku bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang berbeda. Dan aku belajar bahwa agresinya dapat diredam dan diarahkan oleh diplomasiku. Kami telah menemukan keseimbangan. Ratu dan arsitek akhirnya bekerja sama. Seorang pemuda, putra saya Hayam Wuruk, terlihat sedang belajar ilmu kenegaraan di samping saya dan ilmu bela diri di bawah bimbingan pengawal bayangkara terbaik Gajah Mada. Ia memiliki sifat bijaksana seperti saya dan karisma kakeknya. Selagi kekaisaran kami meluas, masa depan dinasti perlahan-lahan tumbuh di balik tembok istana. Putra saya, Hayam Wuruk, semakin dewasa. Ia mewarisi kecerdasan kakeknya, Wijaya, dan pesona alami yang tak dimiliki pamannya, Jaya Negara. Saya mengamatinya, dan untuk pertama kalinya, merasakan harapan yang mendalam untuk masa depan setelah kepergian saya. Bertahun-tahun penuh kedamaian dan kemakmuran yang tak tertandingi. Sebuah dunia sastra yang semarak muncul, dengan penyair seperti Prapanca yang mulai menggarap nagara ketagama. Seni, budaya, dan agama berkembang pesat. Kerajaan menjadi kuat, aman, dan tentram. Inilah buah jerih payah kami. Tahun-tahun panjang perang, diplomasi, dan pilihan-pilihan sulit telah membawa kami ke masa ini, zaman keemasan sejati. Suara palu di landasan digantikan oleh suara para penyair yang melantunkan syair. Kekuatan kami kini begitu absolut sehingga kami mampu menikmati kemewahan menciptakan keindahan. Kami bukan lagi sekadar kerajaan yang kuat, kami adalah kerajaan yang agung. Ibu saya, Gayatri Rajapatni, yang kini sudah sangat tua, menyaksikan matahari terbenam dari vihara tamannya. Ia tampak rapuh, tetapi pikirannya tetap jernih seperti biasa.
Saya duduk bersamanya, berbagi keheningan yang damai dan penuh makna. Kehidupan yang paling hebat menghasilkan bayangan terpanjang, dan seiring memudarnya, dunia terasa lebih dingin. Kekuatan hidup ibuku mulai memudar. Tugasnya telah selesai. Kerajaan yang telah ia selamatkan dari kebodohan kakakku kini menjadi yang terkuat dalam sejarahnya. Aku menghargai saat-saat terakhir ini bersamanya, menimba kekuatan dari ketenangannya saat ia mempersiapkan perjalanan terakhirnya. Gajah Mada, yang kini tampak lebih tua, berdiri berjaga di luar kamar ibu saya. Sang Mahapatih yang perkasa, yang telah mengalahkan pasukan dan raja-raja, tampak tak berdaya dan murah menghadapi usia tua dan kepergian sang matriarki kerajaan yang tak terelakkan. Bahkan arsitek kerajaan pun harus tunduk pada perjalanan waktu. Gajah Mada, yang tak pernah menunjukkan rasa takut dalam pertempuran, berdiri tegap, wajahnya terukir duka yang tak mampu ia atasi. Ibu saya lebih dari sekadar seorang ratu janda. Ia adalah fondasi spiritual istana kami, mata rantai terakhir yang masih hidup bagi sang pendiri legendaris, Raden Wijaya. Kepergiannya akan menjadi akhir dari sebuah era bagi kita semua. Aku menggenggam tangan ibuku. Napasnya pendek. Jangan bersedih karena matahari terbenam, putriku. Bisiknya. Seorang penguasa agung tahu kapan musim mereka berakhir. Mereka memberi jalan bagi fajar baru. Matanya melirik ke arah lorong, tempat Hayam Wuruk menunggu. Pelajaran terakhirnya adalah yang paling mendalam. Ia tidak hanya berbicara tentang kepergiannya sendiri, tetapi juga kepergianku. Ia memberiku tugas terakhir, untuk tahu kapan harus melepaskan. Memastikan transisi kekuasaan yang mulus adalah anugerah tertinggi seorang penguasa bagi rakyatnya, anugerah yang hanya sedikit orang bijak yang mampu memberikannya. Gayatri Rajapatni tersenyum tipis. Matanya terpejam, dan ia terdiam. Di luar, angin sepel-sepau menggoyang pohon bodhi di tamannya. Jantung dinasti telah berhenti berdetak. Pada tahun 1350, cahaya Gayatri Rajapatni, Putri Kertanegara, istri Wijaya, ibu seorang ratu, padam. Ia meninggal bukan dengan raungan, melainkan dengan desahan damai, seolah akhirnya mencapai pencerahan yang dicarinya. Keheningan yang mendalam menyelimuti istana, ibu kota, dan seluruh kerajaan. Jangkar kami telah hilang. Upacara kremasi agung, Sradha, kerajaan. Saya berdiri sebagai pemimpin pelayat, tenang dan anggun, tetapi mata saya memancarkan duka yang mendalam dan pribadi. Seluruh bangsa berduka bersama saya. Aku memberikan pemakaman yang pantas bagi ibuku, layaknya wanita terhebat yang pernah dikenal kerajaan kami. Namun, upacara-upacara itu untuk mereka yang masih hidup. Dukaku bagai samudra pribadi, luas dan sunyi. Sepanjang masa pemerintahanku, aku bersandar pada kebijaksanaannya. Kini, untuk pertama kalinya, aku berdiri benar-benar sendirian di atas tahta. Aku berjalan menyusuri istana, kini menjadi matriark tunggal. Kulihat putraku Hayam Wuruk, kini seorang pemuda yang tenang dan cakap, dengan percaya diri berbicara kepada para menteri istana. Kulihat Gajah Mada menasihatinya dengan penuh hormat. Sama seperti dulu ia menunjukkannya kepadaku. Kata-kata terakhir ibuku terngiang di benakku. Seorang penguasa agung tahu kapan masa jabatannya berakhir. Aku menatap putraku dan melihat bukan seorang anak laki-laki, melainkan seorang raja yang sedang menunggu. Aku memandang kerajaanku dan melihatnya kuat, damai, dan siap untuk generasi kepemimpinan baru. Pekerjaanku, pekerjaan yang telah ibuku tetapkan untukku, telah selesai. Aku memanggil Gajah Mada. Aku akan turun tahta, kataku padanya. Untuk pertama kalinya, kulihat keterkejutan di wajah Mahapatih. Yang mulia, pemerintahanmu adalah sebuah kemenangan. Protesnya. Mengapa Yang Mulia mau menyerah? Ia tak dapat memahaminya. Baginya, kekuasaan adalah sesuatu yang harus dipegang sampai mati. Namun, saya telah belajar dari ibu saya bahwa kekuatan sejati terletak pada memastikan apa yang telah Anda bangun bertahan lebih lama dari Anda. Berpegang teguh pada tahta sekarang akan menjadi tindakan kesia-siaan, bukan pengabdian. Menciptakan zaman keemasan adalah pencapaian yang luar biasa. Mahapatih, kataku kepadanya. Tetapi memastikannya berlanjut adalah pencapaian yang lebih besar. Tanganku menyentuh bahu putraku. Kamu siap, kataku padanya. Aku melihat sekilas ketakutan di matanya,
tetapi dibayangi oleh rasa tanggung jawab yang teguh. Dia mengerti beratnya apa yang akan terjadi. Saya menghabiskan minggu-minggu berikutnya mempersiapkannya, bukan dengan pelajaran, melainkan dengan percakapan. Kami berbincang tentang kelicikan kakeknya, kebodohan pamannya, perjuangan saya, dan ambisi besar Gajah Mada. Saya tidak hanya memberinya mahkota, saya juga membekalinya dengan kebijaksanaan dan peringatan dari seluruh dinasti kami. Istana telah berkumpul. Dalam sebuah upacara publik yang megah, saya, Ratu Tribhuwana, secara resmi turun tahta. Saya menanggalkan mahkota kerajaan dan menempatkannya sendiri di atas kepala putra saya. Ia kini menjadi Raja Hayam Wuruk. Itu adalah tindakan terakhirku sebagai ratu, dan mungkin yang terbesar. Aku rela melepaskan kekuasaan yang telah dimenangkan ayahku dengan darah dan yang telah disia-siakan oleh saudaraku. Aku menjadi jembatan antara masa lalu dinasti kami yang bergejolak dan masa depannya yang gemilang. Aku turun tahta bukan sebagai penguasa yang kalah, melainkan sebagai arsitek jaya yang telah menyelesaikan rancangan agungnya. Mahapati Gajah Mada, sang Jenderal Agung, berlutut di hadapan Raja Hayam Wuruk yang masih muda. Ia memperbarui sumpah palapanya. Kali ini ia menyerahkan nyawa dan sisa perjuangannya kepada Raja yang baru. Transisinya mulus dan mutlak. Pemandangan Gajah Mada yang berlutut di hadapan putraku adalah segel terakhir dari karya hidupku. Pengalihan kesetiaan telah tuntas. Orang paling berkuasa di kekaisaran telah rela mengorbankan pedangnya untuk melayani tuan baru. Pengunduran diriku tidak menciptakan kekosongan kekuasaan, justru memperkuat fondasi tahta itu sendiri. Raja Hayam Wuruk, muda dan karismatik, memimpin sidang pertamanya. Ia berbicara dengan kefasihan dan keyakinan yang menggetarkan para menterinya. Ini bukan kelanjutan, ini pembaruan. Energi baru memenuhi aula-aula istana. Pemerintahan Hayam Wuruk dimulai dengan semburat sinar matahari, mengusir bayangan-bayangan terakhir masa pemerintahan pamannya. Ia memiliki bakat alami untuk memerintah yang terpaksa saya pelajari. Di bawah komandonya, kerajaan yang kami bangun akan mencapai tingkat kejayaan dan ketenaran yang bahkan Gajah Mada, dalam mimpi terliarnya, tak pernah bayangkan. Majapahit mencapai puncak kejayaannya di bawah Hayam Wuruk. Armada-armada besar berpatroli di lautan, festival-festival megah memenuhi ibu kota, perdagangan berkembang pesat dari daratan Asia hingga Kepulauan Rempah, dan naga rakyat Gama pun rampung, mencatat 98 wilayah kekuasaan kerajaan besar tersebut. Para cendekiawan menyebut masa pemerintahannya sebagai puncak sejati Majapahit. Semua benih yang saya dan Gajah Mada tanam mekar sempurna dan gemilang. Kekaisaran itu menjadi mandala, peta kekuatan surgawi di bumi, pengaruhnya terasa di setiap pelabuhan dan setiap istana di Lautan Tenggara. Itulah perwujudan penuh sumpah palapa. Kini aku berada di bekas vihara taman milik ibuku, mengenakan jubah sederhana seorang pertapa kerajaan. Aku memperhatikan cucu-cucuku bermain. Aku bukan lagi ratu, tetapi aku merasa damai, tugasku telah selesai. Aku menemukan tujuan akhirku bukan di singgasana, melainkan dalam ketenangan taman ini. Seperti ibuku sebelum aku mundur selangkah untuk menjadi pengamat yang tenang, penjaga kebijaksanaan. Aku telah menukar beban berat sebuah mahkota dengan keringanan sederhana dari kehidupan yang dijalani dengan baik, sebuah janji yang ditepati dengan baik. Gajah Mada yang sudah tua berdiri bersama Hayam Wuruk yang sudah tua, memandangi peta luas yang menunjukkan luasnya kerajaan. Karya hidupnya telah rampung. Ada kepuasan yang mendalam dan tenang di wajahnya yang telah menua. Sang Jenderal Gajah yang agung hidup untuk menyaksikan sumpahnya yang mustahil terpenuhi. Ia telah membangun sebuah kerajaan dengan tekadnya yang tak kenal lelah, melayani 3 raja dengan kesetiaan yang tak tergoyahkan, meski terkadang menakutkan. Ia akan dikenang sebagai legenda, kekuatan alam yang membentuk sebuah bangsa. Namun saya akan selalu mengingatnya sebagai rekan yang bersama saya mengarungi badai. Empu Prapanca menulis baris-baris terakhir naga rakyat Gama. Ia mendongak dari lontarnya, dengan ekspresi takjub di wajahnya, setelah mencatat kehidupan para dewa dan raja-raja yang bagaikan dewa. Pada akhirnya, apalah arti sebuah kekaisaran jika kisahnya tak diceritakan? Para penyair dan penulis di masa pemerintahan putra saya memastikan kisah kami takkan hilang di telan angin. Mereka menulis tentang penaklukan dan upacara, tentang raja dan ratu, mengukir legenda yang akan menginspirasi generasi mendatang. Mereka mengubah perbuatan kami menjadi mitos.
Gajah Mada yang mempersembahkan keris Bali kepada saya berubah menjadi bidikan Gajah Mada yang sudah tua yang mempersembahkan keris seremonial yang berbeda kepada Raja Hayam Wuruk yang sudah dewasa. Siklus kesetiaan terus berlanjut. Ritual kekuasaan tetap abadi, bergema selama bertahun-tahun. Isyarat kesetiaan, beban kekuasaan, momen-momen tenang bermusyawarah, semuanya adalah benang-benang tak kasat mata yang menyatukan sebuah dinasti. Masa pemerintahan kami bukanlah peristiwa yang terisolasi, melainkan mata rantai penting dalam rantai yang membentang kembali ke buah Majapahit. Wanita-wanita kuat dari sejarah Majapahit, Gayatri, saya sendiri sebagai Ratu Tribuana, dan tokoh-tokoh wanita lainnya di istana. Dunia mengenang kerajaan kita karena penaklukannya dan raja-rajanya. Namun, kekuatan sejatinya, ketangguhannya, seringkali berasal dari para ratunya. Dari kebijaksanaan tenang ibuku yang menyelamatkan kerajaan, hingga pemerintahanku sendiri yang mengendalikan ambisinya. Kita adalah akar dari pohon agung itu, dan warisan kita tertulis bukan hanya dalam kitab-kitab raja, tetapi juga dalam keberlangsungan kerajaan itu sendiri. Dari peta Majapahit, kita larut dalam kisah Ibnu Batutah yang sedang belajar di negeri jauh di Maroko. Bertahun-tahun kemudian, saat menceritakan kisahnya kepada halayak yang terpikat tentang keajaiban Mul Jawa dan ratunya yang perkasa. Kisah kami menjadi riak, menyebar ke seluruh dunia. Kami bukan lagi sekadar kerajaan pulau terpencil, melainkan sebuah nama yang dibisikkan dengan hormat di istana-istana Afrika dan Timur Tengah. Kami telah memaksa dunia untuk memandang kami, untuk mengakui tempat kami di antara peradaban-peradaban besar. Kilas balik, gambaran yang gamblang dan sunyi tentang pertempuran berdarah di Ngarai Bali. Harga persatuan. Janganlah sejarah lupa bahwa zaman keemasan tidak lahir dari kedamaian. Zaman itu dibeli dengan darah dan besi, dengan pilihan-pilihan sulit dan pengorbanan yang mendalam. Kedamaian yang dinikmati masa pemerintahan putraku dipupuk di tanah yang dipupuk oleh tulang belulang para pejuang yang gugur demi sumpah agung Gajah Mada. Surya Majapahit, lambang matahari berujung 8 milik kerajaan, diukir pada batu candi. Pria dan wanita akan berlalu. Raja dan ratu akan berubah menjadi debu dan legenda. Bahkan kerajaan besar itu sendiri suatu hari nanti akan runtuh. Namun gagasan, simbol persatuan Nusantara di bawah satu matahari, akan bertahan selamanya. Raden Wijaya, pelarian nekat, perjanjian dengan bangsa Mongol, pengkhianatan teman-temannya. Kisah perjuangan hidup yang pahit menjadi batu pertama yang ia letakkan. Arwah ayah saya masih berkeliaran di aula-aula ini. Kekuasaannya tidak seindah emas, melainkan besi, ditempa dalam kepahitan kekalahan dan perhitungan keras untuk bertahan hidup. Ia membangun rumah ini di atas fondasi arwah, dan kini tanggung jawab kami, anak-anaknya, untuk akhirnya membawa kedamaian. Kehidupan Gajah Mada, sang pengawal muda yang berwibawa, sang kapten yang menyelamatkan raja yang bodoh, Mahapatih yang berkuasa mengucapkan sumpahnya, sang penakluk Bali. Lalu bagaimana dengan sang arsitek agung? Ia adalah seorang pria yang lahir dari tanah biasa yang memimpikan surga. Ambisinya bisa saja menghancurkan dunia kita, tetapi ketika terikat pada tujuan kerajaan, ia membangun sebuah kerajaan. Kisahnya adalah bukti bahwa takdir tidak hanya diwariskan, ia dapat diraih. Perjalanan saya sendiri, menerima mahkota dari ibu saya, menghadapi ambisi Gajah Mada, permainan diplomatik yang menegangkan, dan akhirnya turun tahta. Dan akulah jembatannya, yang harus menghubungkan masa lalu yang pahit dengan masa depan yang gemilang. Peranku bukan untuk menaklukkan, melainkan membimbing, bukan untuk memerintah, melainkan untuk menyeimbangkan. Untuk membuktikan bahwa tangan yang teguh bisa sekuat kepalan tangan. Pemandangan sistem kanal dan waduk yang rumit di sekitar Trowulan. Kekuatan sejati sebuah kerajaan seringkali tak terlihat. Kekuatan itu terletak pada air yang mengalir ke ladang, hukum yang mengatur pasar, dan keadilan yang memungkinkan sebuah keluarga biasa tidur dengan tenang. Inilah pekerjaan yang paling saya banggakan. Inilah perawatan akarnya. Diriku yang sudah tua, dengan jubah biarawati sederhana, menatap bayanganku di kolam di taman. Sekilas aku melihat diriku sebagai seorang putri muda, seorang ratu yang berkuasa, dan kini, seorang matriarki yang sederhana.
Apa warisan seorang penguasa? Apakah wilayah yang ditaklukkannya? Kekayaan yang dikumpulkannya? Ataukah stabilitas yang ditinggalkannya? Apakah kedamaian yang memungkinkan cucu-cucunya hidup tanpa rasa takut? Aku yakin yang terakhirlah jawabannya. Peta pengaruh Majapahit pada puncaknya mulai menunjukkan tanda-tanda keretakan di tepinya, mengisyaratkan konflik di masa mendatang dan kemunduran yang pada akhirnya akan menimpa semua kerajaan. Bahkan di momen terindah kita, orang bijak tahu bahwa semua matahari pasti akan terbenam. Tidak ada zaman keemasan yang abadi. Kisah kita bukanlah kisah dominasi abadi, melainkan kisah singkat nan gemilang ketika sebuah kerajaan pulau kecil berani bermimpi menguasai lautan. Raja Hayam Wuruk yang duduk di singgasananya yang megah, memancarkan kekuasaan. Singgasana itu memudar, berubah menjadi patung dirinya yang kontemporer, penuh semangat dan gagah, berlatar belakang lanskap Indonesia yang subur. Hidup kami akan memudar dari ingatan menjadi mitos, dan dari mitos menjadi sejarah. Nama kami akan terukir di patung-patung, kisah kami akan diceritakan di buku-buku sekolah. Kami akan menjadi simbol bagi bangsa masa depan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Kisah akhir hidup Gajah Mada, Mahapatih yang legendaris dari kerajaan Majapahit, memang menarik untuk dibahas. Setelah peristiwa Bubat pada tahun 1357, di mana terjadi kesalahpahaman antara kerajaan Majapahit dan kerajaan Sunda yang mengakibatkan banyak korban jiwa dari pihak Sunda, termasuk Putri Dyah Pitaloka Citra Resmi, posisi Gajah Mada mulai goyah. Meskipun Gajah Mada berhasil memperluas wilayah Majapahit, insiden ini menimbulkan duka mendalam bagi Prabu Hayam Wuruk, Raja Majapahit saat itu, dan juga bagi masyarakat Sunda. Setelah peristiwa tersebut, Gajah Mada dituduh sebagai penyebab utama tragedi Bubat. Ia kemudian dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Mahapatih dan diasingkan ke sebuah wilayah bernama Madakaripura. Ada beberapa versi mengenai pengasingan ini, beberapa menyebutnya sebagai bentuk istirahat yang diberikan oleh raja, sementara yang lain menafsirkannya sebagai bentuk hukuman. Selama masa pengasingannya, Gajah Mada menjalani hidup yang lebih tenang, jauh dari hiruk-pikuk politik istana. Ia meninggal dunia pada sekitar tahun 1359 Masehi. Penyebab pasti kematiannya tidak tercatat dengan jelas dalam sumber-sumber sejarah yang ada, sehingga masih menjadi misteri. Namun, kepergiannya menandai berakhirnya era keemasan Majapahit yang dipimpin oleh dua tokoh besar, Prabu Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Meskipun akhir hidupnya diselimuti misteri dan kontroversi pasca Bubat, warisan Gajah Mada sebagai pemersatu Nusantara tetap dikenang hingga saat ini. Untuk membayangkan bagaimana sosok Gajah Mada mungkin terlihat saat menjalani masa-masa terakhirnya, diasingkan dari gemerlap istana, gambaran berikut ini merupakan ilustrasinya. Aku duduk bermeditasi, di bawah pohon bodhi yang sama dengan ibuku. Aku telah menjadi dirinya. Sebuah siklus yang telah selesai. Aku menyatu dengan sejarah yang kubantu ciptakan. Aku, Tribhuwana, Putri Rubah, Ibunda Raja Emas, menjalani hari-hariku dalam ketenangan yang kuperoleh. Perjalananku telah usai. Aku telah merebut kerajaan yang hancur, menjalin kemitraan dengan badai, dan menyerahkan kerajaan yang damai dan perkasa ke tangan seorang pewaris yang layak. Tugasku telah selesai. Kehidupan Indonesia modern, nelayan yang sedang menjaring, penari yang sedang mementaskan karya tradisional, pasar yang ramai di Jakarta. Semangat Nusantara. Kerajaan Majapahit mungkin telah musnah, tetapi semangatnya tetap sama. Ia hidup dalam bahasa rakyatnya, arus lautnya, dan identitas bangsa yang tak tergoyahkan yang ditempa dari ribuan pulau. Kalau saya sudah menaklukkan Kepulauan Nusantara, maka saya akan Amukti Palapa. Kalau saya sudah menaklukkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, maka saya akan Amukti Palapa. Kita kembali mendengar Sumpah Gajah Mada, sampai Nusantara bersatu. Sumpah Gajah Mada lebih dari sekadar rencana penaklukan. Itulah pertama kalinya seseorang memberi nama, sebuah visi, pada gagasan Nusantara sebagai satu kesatuan. Mimpi yang tertidur selama berabad-abad, hanya untuk bangkit kembali sebagai jiwa bangsa modern. Rangkaian singkat para penguasa, kelicikan Wijaya, kebodohan kakakku, keseimbanganku, dan masa keemasan Hayam Wuruk. Kekuasaan itu aneh dan cepat berlalu. Kekuasaan bisa diraih dengan pedang, dipertahankan dengan kecerdasan, hilang karena kebodohan, dan disempurnakan dengan kebijaksanaan. Dinasti kami mempelajari semua pelajaran ini, seringkali dengan cara yang paling sulit.
Kilas balik terakhir bagi saya, sebagai ratu, yang membuat keputusan sulit untuk mendukung Gajah Mada, tetapi dengan kata-kata peringatan dari ibu saya di hati saya. Kisah sejati zaman keemasan kita adalah kisah sebuah paradoks. Perkawinan antara ambisi tanpa batas dan hati nurani yang bijaksana. Tanpa yang satu, kehancuran akan menanti. Bersama-sama, mereka membangun sebuah legenda. Bayangan terakhir dari arwahku, sebagai ratu, dan arwah Gajah Mada, berdiri berdampingan, mengawasi Indonesia yang modern. Kami adalah para pendiri yang tak terlihat dan kekuatan yang tak terhentikan. Aku adalah objek tak tergoyahkan yang memberinya arah. Bersama-sama, kami saling menyeimbangkan. Kami adalah ratu dan arsitek, dan inilah kerajaan yang kami bangun. Kilas balik, adegan anak buah Raden Wijaya mencicipi buah maja yang pahit dari cerita pertama. Asal-usulnya, Majapahit, maja yang pahit. Sebuah nama yang menggambarkan awal yang sulit. Nama ini mengingatkan kita bahwa buah termanis dari perdamaian, kesejahteraan, dan persatuan seringkali tumbuh dari akar pengorbanan dan perjuangan yang paling pahit. Sebuah ruang kelas universitas modern di Indonesia, tempat seorang profesor mengajarkan sejarah Majapahit kepada generasi baru. Kisah kami kini menjadi milik mereka. Ini adalah warisan tentang apa yang mungkin terjadi ketika ambisi diimbangi oleh kebijaksanaan, dan ketika kekuatan dibimbing oleh keadilan. Ini adalah pelajaran yang tertulis dalam batu dan jiwa. Seorang gadis muda Indonesia menatap patung Gajah Mada. Matanya penuh kekaguman dan ambisi. Seorang anak laki-laki menatap patung seorang ratu. Raut wajahnya penuh pertimbangan dan rasa ingin tahu. Di setiap generasi, arsitek baru akan bermimpi, dan wali baru akan membimbing. Perjuangan abadi antara ambisi dan hati nurani, antara ekspansi dan keadilan, terus berlanjut. Kisah Majapahit tak pernah benar-benar berakhir. Dari sudut pandang saya, sebagai seorang perempuan tua di taman, saya mendongak dari meditasi, dan yang saya lihat bukan sebuah taman, melainkan sebuah visi seluruh kepulauan yang tumbuh subur dan damai. Setetes air mata kebanggaan dan kepuasan jatuh. Saya memejamkan mata dan saya bisa melihat semuanya. Armada, kuil, ruang sidang, pertempuran, kemenangan dan sakit hati. Itu adalah masa pemerintahan yang bermartabat. Itu adalah kehidupan yang bermartabat. Kami membangun sesuatu yang akan bertahan lama. Pemandangan kepulauan Indonesia, berkilauan bagai untayan zamrud di lautan safir. Matahari, surya Majapahit berujung 8 yang sempurna, terbit di atasnya, memandikan cahaya keemasannya. Kekaisaran itu debu. Sang ratu hanyalah kenangan. Namun matahari yang menyinari Majapahit tetap terbit di atas Nusantara. Ia menyinari bangsa yang lahir dari mimpi kita. Sebuah bukti dari masa ketika sebuah pulau kecil berani membangun kerajaan emas di lautan. Sebuah warisan kejayaan. Disclaimer, cerita ini dibuat berdasarkan versi yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence. Dengan demikian ada kemungkinan terjadi perbedaan dengan cerita sejarah yang sesungguhnya. Demikian pula penggambaran tokoh dan latar yang ada juga merupakan sebuah ilustrasi dari para tokoh tersebut.